Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita sudah masuk pertemuan ketiga. Materi kita tentang hakikat ilmu dan posisi filsafat ilmu. Jadi setelah minggu kemarin kita membahas tentang hakikat filsafat, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang hakikat ilmu. Terus kemudian kita akan melihat di mana posisi filsafat ilmu itu sendiri. Bahasan pada materi kali ini kita akan bahas tentang makna ilmu, ciri umum ilmu, kategorisasi ilmu, objek ilmu, posisi filsafat ilmu, dan objek dari filsafat ilmu. Untuk lebih jelas, mari kita bahas satu persatu dari beberapa poin materi ini. Pertama, kita masuk kepada makna ilmu. Secara kebahasaan, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, terserap dari a'lamah, yang di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengetahuan. Quraisy Shihab mengartikan ilmu dari ilm, artinya kejelasan. Jadi menurut Quraisy Shihab, yang disebut dengan ilmu itu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Nah, kata ilmu sendiri sering dijajarkan dengan science, serapan dari bahasa Latin scio atau scire, yang di dalam bahasa Indonesia diartikan pengetahuan. Tapi kemudian di sini kita timbul sebuah pertanyaan, apakah sama antara ilmu dan pengetahuan? Kalau secara bahasa tadi ilmu itu menunjukkan artinya pengetahuan. Tetapi kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah sama antara ilmu dan pengetahuan itu sendiri? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, ilmu itu disemaknakan dengan science, sedangkan pengetahuan disemaknakan dengan knowledge. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda, terutama di dalam pemakaiannya. Kalau ilmu itu lebih menitik beratkan kepada aspek teoritis dari sejumlah pengetahuan manusia, sedangkan pengetahuan tidak mensyaratkan adanya teoritisasi atau pengujian. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa kebenaran ilmu menuntut generalisasi karena diperoleh melalui sejumlah penelitian dan pembuktian. Sedangkan pengetahuan tidak menuntut adanya penelitian. Jadi pengetahuan itu hanya semacam informasi yang menjadi landasan dari lahirnya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Kalau pengetahuan itu hanyalah sekedar informasi-informasi yang berceceran, informasi-informasi yang berserakan. Misalnya kemarin ada kecelakaan di jalan raya, terus kemarin ada kebakaran hutan misalnya, kemarin ada mahasiswa yang tidak masuk kampus, tidak masuk kuliah. Nah, itu bukan ilmu, itu hanya
sekedar pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa menjadi sebuah ilmu apabila sudah memiliki rumusan. Sehingga menciptakan satu sistem atau satu pengetahuan baru yang umum. Tentu saja berdasarkan rumusan-rumusan tertentu. Misalnya berkaitan dengan kecelakaan tadi. Kalau hanya sekedar kemarin ada kecelakaan, maka itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Tapi ketika dalam 1 minggu, dalam 1 tahun, 2 tahun ternyata ditemukan ratusan kecelakaan, dan setelah dianalisis ternyata ditemukan beberapa faktor dari kecelakaan itu, misalnya karena ketidakhati-hatian pengendara, kelalaian pengendara misalnya, sehingga disimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi selama 2 tahun terakhir itu disebabkan oleh 3 faktor misalnya. 1, karena kelalaian pengendara, 2, karena ketidakhati-hatian, yang ketiga karena remblong. Nah, itu setelah dirumuskan seperti itu berdasarkan penelitian, itu menjadi ilmu, bukan lagi sekedar pengetahuan. Nah, jelas ya, itu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Nah, terus kemudian ilmu menurut pendapat ahli. Pertama, menurut Lianggi, ilmu itu setidaknya memuat 3 hal, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang logis dan dinamis. Apa yang ketiganya? Yang ketiganya itu, yang pertama, aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode bagaimana aktivitas itu dilakukan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan atau produk dari aktivitas itu. Jadi sesuatu bisa disebut ilmu apabila sudah ada aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu itu berupa penelitian. Yang kedua, metode bagaimana aktivitas itu dilakukan. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ada aktivitas, ada metode dari aktivitas itu, baru kemudian memunculkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah ada 3 hal ini dan menghasilkan satu produk berupa ilmu pengetahuan, maka itu bisa disebut ilmu menurut Lianggi. Sementara menurut Zeeman, ilmu itu adalah kebenaran yang diperoleh melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris, dari berpikir logis dan berpikir induktif. Terus menurut Arthur Thomson, ilmu itu adalah pelukisan fakta-fakta, penulisan pengalaman secara lengkap dan konsisten meski dalam perwujudan istilah yang sederhana. Itu menurut Arthur Thomson. Kemudian bagaimana sesuatu itu bisa disebut ilmu atau layak disebut dengan ilmu, maka ada ciri-ciri umumnya dari ilmu itu sendiri. Pertama, ilmu itu rasional. Rasional itu artinya tunduk pada hukum logika. Contohnya misalnya kayak logika yang sederhana yang sering dipakai adalah tentang semua manusia akan mati. Terus Suherman adalah manusia, maka kesimpulannya Suherman akan mati. Kenapa? Karena premis pertama bahwa semua manusia itu akan mati. Nah, Suherman itu adalah manusia, sehingga kesimpulannya Suherman akan mati. Jadi masuk akal kan?
masuk akal kalau mengatakan Suherman akan mati. Kenapa? Karena hukum umumnya adalah setiap manusia pasti akan mati. Sedangkan Suherman adalah manusia, maka kesimpulannya Suherman akan mati. Itu rasional, masuk akal. Terus ciri ilmu yang kedua adalah objektif, didukung oleh bukti-bukti. Jadi harus ada bukti-bukti yang empiris, ada bukti-bukti di lapangan, sehingga bisa diklarifikasi, bisa ditelaah, bisa diteliti bukti-bukti itu. Jadi ciri umum yang kedua adalah objektif. Terus yang ketiga, bersifat matematikal, cara kerja yang runtut. Nah, seperti hukum logika yang saya kasih contoh tadi, itu menunjukkan satu bangunan logika yang runtut. Semua manusia akan mati, Suherman manusia, maka Suherman akan mati. Itu namanya runtut, bersifat matematikal. Terus kemudian bersifat umum atau bersifat universal dan terbuka. Yang kelima adalah akumulatif dan progresif. Apa maksudnya? Dapat menjadi dasar memperoleh kebenaran yang baru. Jadi ilmu itu bisa digunakan untuk mencari ilmu-ilmu yang baru dan bisa dijadikan sebagai alat atau sarana di dalam memperoleh kebenaran yang baru. Jadi dinamis dan terbuka. Terus yang terakhir, ciri-ciri ilmu itu bersifat communicable. Communicable itu dapat dibahas bersama orang lain. Inilah keterbukaan sebuah ilmu. Jadi siapa saja bisa membahas ilmu itu. Kenapa bisa dibahas? Karena bagian dari yang pertama tadi, rasional, tunduk pada hukum logika, sehingga semua orang bisa memahami tentang ilmu itu sendiri. Makanya dimanapun ilmu itu bisa dibahas dengan orang lain yang berbeda-beda, karena pada dasarnya logika itu sama dari semua manusia. Hukum logika pada semua manusia itu sama. Terus kemudian adalah kategorisasi ilmu. Jadi ini menurut Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, ilmu dalam literasi Islam itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada ilmu iluminasi, yang kedua ada ilmu sains. Pertama adalah ilmu iluminasi atau yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Yang kedua adalah ilmu sains. Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu yang langsung diberikan Allah kepada manusia, seperti ilham, wahyu, irhas. Itu namanya ilmu ma'rifat. Terus ada ilmu sains. Ilmu sains itu adalah ilmu yang berkaitan dengan dimensi fisik, dapat diperoleh dengan pendayaan, akal, dan intelektual. Jadi menurut Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas ini, ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah yang disebut dengan iluminasi atau ilmu ma'rifat. Ada ilmu yang diperoleh dari penggunaan akal dan intelektual terhadap
gejala-gejala alam semesta. Itu namanya ilmu sains. Nah, kalau menurut pembagian S. Nasution, ada ilmu murni. Yang ilmu murni itu adalah ilmu teoritis. Terus kemudian ada ilmu terapan atau ilmu praksis. Nah, ilmu murni itu, ilmu teoritis itu menghasilkan prinsip-prinsip umum, dapat digunakan di dalam memecahkan masalah-masalah praktis manusia. Terus ilmu terapan adalah ilmu yang mengungkap fakta-fakta baru yang mendukung teori atau menguji teori baru. Jadi itu pembagian ilmu, kategorisasi ilmu menurut S. Nasution. Terus objek ilmu. Objek ilmu itu ilmu yang murni itu beralas pada sesuatu yang berbentuk dan berwujud secara fisik. Objek ilmu murni adalah alam dan manusia. Jadi yang menjadi kajian ilmu murni itu hanyalah alam dan manusia. Tuhan tidak termasuk ke dalam objek ilmu sebagaimana filsafat memasukkannya. Nah, di dalam ilmu-ilmu sains yang diproduksi oleh Barat itu memang tidak memasukkan Tuhan sebagai objek dari kajian ilmu itu sendiri. Sesuatu bisa disebut ilmu atau ilmu itu hanya fokus pada kajian-kajian yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Apa yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia? Yaitu alam dan manusia. Sedangkan Tuhan tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek ilmu. Tetapi berbeda dengan kajian filsafat. Nah, di dalam filsafat itu ada istilahnya ontologi yang mengkaji secara mendalam tentang objek ilmu. Sehingga objek ilmu itu tidak hanya yang fisik, tetapi juga yang metafisik, termasuk kajian tentang Tuhan. Jadi di Barat itu kalau berbicara tentang ilmu, maka itu pasti dilepaskan dari sesuatu yang metafisik. Artinya hanya berfokus kepada hal-hal yang fisik seperti manusia, alam, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kajian filsafat itu ada kajian yang disebut dengan kajian ontologi yang juga mengkaji secara mendalam tentang objek ilmu. Sehingga ilmu dalam kajian filsafat itu tidak hanya berfokus atau bisa mengkaji hal-hal yang fisik saja, tetapi juga yang metafisik, termasuk kajian tentang Tuhan, kajian tentang hari akhir misalnya, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kita masuk kepada posisi filsafat ilmu. Jadi penting untuk dipahami adalah bahwa filsafat ilmu itu bukan ilmu filsafat. Sebaliknya, ilmu filsafat itu bukan filsafat ilmu. Jadi ada dua istilah yang berbeda dan juga berbeda secara makna. Ada ilmu filsafat, ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu bukan ilmu filsafat, atau ilmu filsafat bukan filsafat ilmu. Nah, apa perbedaan dari filsafat ilmu dan ilmu filsafat ini? Nah, kalau ilmu filsafat itu objek kajiannya adalah filsafat dengan pendekatan
ilmu. Jadi perbedaannya di objek kajiannya. Kalau ilmu filsafat, objek kajiannya adalah filsafat dengan menggunakan pendekatan ilmu. Objek kajian filsafat itu apa? Sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu segala sesuatu yang ada atau yang dimungkinkan ada. Itu objek kajian filsafat yang didekati menggunakan pendekatan ilmu. Itu ilmu filsafat. Nah, kalau filsafat ilmu, objek kajiannya adalah ilmu dengan filsafat sebagai pisau analisis. Jadi kalau ilmu filsafat objek kajiannya adalah filsafat digunakan menggunakan pendekatan ilmu. Kalau filsafat ilmu objek kajiannya adalah ilmu itu sendiri, tetapi pisau analisisnya menggunakan pisau analisis filsafat. Di dalam cara berpikir sudah kita bahas juga tentang bagaimana cara kategori berpikir filsafat itu ada radikal, ada sistematis, ada yang sudah kita bahas minggu kemarin itu. Jadi kalau filsafat ilmu penting untuk diingat adalah kajiannya ilmu itu sendiri menggunakan filsafat sebagai analisis. Jadi kalau filsafat itu sesuatu yang dikaji adalah sesuatu yang segala sesuatu yang ada atau yang dimungkinkan ada. Termasuk pengetahuan juga termasuk di dalam kajian filsafat. Tetapi berbeda dengan filsafat ilmu, objek kajiannya adalah ilmu. Jadi filsafat ilmu itu mengkaji sesuatu yang sudah menjadi ilmu dengan pendekatan filsafat sebagai analisis. Jadi kajian filsafat ilmu itu bukan pengetahuan, tetapi ilmu, sesuatu yang sudah menjadi ilmu. Terus kemudian mengapa menggunakan pendekatan filsafat di dalam mengkaji filsafat ilmu? Nah, di sini kita perlu mengenal dua istilah. Yang pertama adalah a priori yang diartikan dengan sebelum, kemudian a posteriori yang diartikan dengan sesudah. Nah, kedua istilah ini untuk membedakan dua jenis pengetahuan. Kalau a priori itu yang bermakna sebelum itu untuk kepentingan filsafat. Pengetahuan yang murni dari hasil olah pikir. Itu a priori. Jadi a priori itu bisa untuk mengkaji kepentingan filsafat. Adapun pengetahuan itu belum ada bukti empirisnya, belum menjadi sebuah ilmu, maka itu bisa disebut dengan pengetahuan, karena kajian filsafat itu sifatnya spekulatif. Artinya walaupun memang belum ada bentuknya, belum ada hasilnya, tetapi berdasarkan nalar berpikir itu bisa masuk akal, maka bisa dikaji. Terus kemudian a posteriori. A posteriori ini yang untuk kepentingan ilmu, pengetahuan dari hasil observasi atau empiris. Jadi a posteriori itu
adalah pengetahuan yang berdasarkan dari hasil observasi atau yang bersifat empiris. Inilah kemudian mengapa harus menggunakan pendekatan filsafat. Jadi di bagian yang kedua ini, yang a posteriori ini, yang untuk kepentingan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi sesuatu yang dikaji oleh di dalam filsafat ilmu itu adalah pengetahuan dari hasil observasi atau pengetahuan yang sifatnya empiris. Nah, kemudian kita masuk kepada filsafat ilmu. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa filsafat ilmu itu adalah cabang dari filsafat untuk mengkaji ilmu dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi ilmu dikaji berdasarkan sudut pandang kefilsafatan. Filsafat ilmu itu merupakan telaah falsafati yang bertujuan menjawab beberapa pertanyaan tentang hakikat ilmu, yang kemudian disebut dengan ontologi. Pertanyaan-pertanyaan tentang ontologi ini biasanya berkisar tentang apa objek ilmu itu, bagaimana wujud objek yang hakiki, atau bagaimana hubungan antar objek dengan daya tangkap manusia. Itu kajian ontologi di dalam filsafat ilmu. Nah, yang nanti akan kita bahas secara khusus mengenai ontologi ini. Yang kedua, filsafat ilmu juga mendesain proses ketika hendak memperoleh ilmu pengetahuan, yang kemudian dikenal dengan istilah epistemologi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar tentang epistemologi ini biasanya berkisar pada bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya ilmu, bagaimana prosedur di dalam memperoleh ilmu, terus apa yang perlu diperhatikan agar mendapatkan ilmu yang benar, termasuk apa misalnya yang disebut dengan benar, apa karakteristik daripada benar itu sendiri. Ini kajian-kajian epistemologi yang juga nanti akan kita bahas secara khusus. Terus kemudian yang ketiga adalah filsafat ilmu juga mengkaji tentang fungsi ilmu yang dikenal dengan istilah aksiologi. Nah, pertanyaan-pertanyaan aksiologi ini berkisar pada pertanyaan misalnya, untuk apa ilmu itu? Untuk apa sebuah ilmu itu didekonstruksi? Terus kemudian bagaimana sikap terhadap hasil temuan ilmuwan? Di aksiologi ini berbicara tentang fungsi, tujuan daripada ilmu itu sendiri, nilai daripada ilmu itu sendiri, yang juga nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi filsafat ilmu itu berkisar kepada 3 pembahasan yang penting. Pertama ontologi, terus kemudian epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Itu tentang filsafat ilmu. Selanjutnya adalah objek kajian filsafat ilmu. Pertama, menurut Louis Katzoff, bahwa objek kajian filsafat ilmu itu hampir meliputi segala pengetahuan yang mampu dan ingin diketahui manusia. Menurut A.C. Ewing, filsafat ilmu itu selalu semakna dengan proses penggambaran dinamika ilmiah yang menyentuh keseluruhan kebenaran, baik itu kebenaran materi
kebenaran. Akal budi, hubungan materi dan akal budi, ruang dan waktu, tentang sebab akibat, atau kemerdekaan berpikir dan bertindak manusia. Terus wilayah kajian filsafat ilmu bukan hanya soal sains yang berparadigma empiris. Jadi kalau ilmu itu kalau kita mengacu kepada barat, maka sesuatu yang disebut dengan ilmu itu hanya hal-hal yang sifatnya empiris saja, yang bisa dilihat oleh panca indera. Tetapi kalau objek kajian filsafat ilmu itu tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya empiris atau berparadigma sains, tetapi keseluruhan dari apa yang disebut dengan kebenaran, baik itu kebenaran materi yang empiris, kebenaran akal budi, hubungan materi dan akal budi, ruang waktu, sebab akibat, dan lain sebagainya, itu masuk di dalam objek kajian filsafat ilmu. Jadi tetapi pada intinya bahwa filsafat ilmu itu secara mudahnya dapat kita pahami bahwa filsafat ilmu itu adalah kajian terhadap sesuatu yang disebut dengan ilmu dengan menggunakan pendekatan filsafat. Seperti apa pendekatan filsafat itu? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada radikal, terus ada spekulatif, dan ada runtut, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu untuk penjelasan saya berkaitan dengan materi kita hari ini tentang hakikat ilmu dan posisi filsafat ilmu. Jadi saya kira sudah jelas ya, jelas perbedaan antara ilmu dan filsafat ilmu. Perbedaan filsafat ilmu dan ilmu filsafat. Ilmu dan filsafat ilmu itu berbeda. Filsafat ilmu dan ilmu filsafat itu berbeda. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.